Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atkilni dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Baiklah, materi pertama yaitu kode etik dalam perusahaan global. Perusahaan-perusahaan bisnis internasional, terutama yang besar, pada umumnya telah memiliki etika bisnis yang dijadikan pedoman di dalam perusahaannya. Kode etik internasional pertama di bidang bisnis adalah The Chow on Table Principle for Business. Prinsip Chow ini berasal dari dua nilai ideal dasar dalam etika, yaitu konsep Jepang Kyosei yang berarti hidup dan bekerja sama demi kesejahteraan umum, dan konsep Barat Human Dignity atau yang diartikan dengan martabat manusia yang mengacu pada kesucian atau bernilainya setiap pribadi sebagai tujuan. Prinsip-prinsip umum dari The Chow adalah seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab bisnis dari stakeholder ke stakeholder. Yang kedua, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia. Yang ketiga yaitu sikap menghormati aturan. Yang keempat, dari hukum tersurat ke semangat saling percaya. Yang kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Dan yang ketujuh yaitu menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Lalu yang selanjutnya, prinsip etika dalam pasar bebas. Menurut ahli ekonomi, Fried Naumann Stiftung dan Rainer Adam, prinsip ekonomi ini prinsip yang bertujuan untuk membentuk sistem perekonomian atas dasar aturan konstitusional yang berlandaskan prinsip-prinsip pasar. Yang tujuannya adalah memaksa pasar untuk tunduk terhadap regulasi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang berbeda di seluruh dunia, namun memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Globalisasi terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, seperti karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan pertukaran pelajar. Sedangkan yang dimaksud pasar bebas adalah kondisi ideal pasar, di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Pasar bebas membuat perdagangan global semakin mudah terjadi. Negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari negara yang satu dengan negara yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. Peran pemerintah dalam pasar bebas yaitu bertindak tegas dan bersikap adil, dengan cara melindungi masyarakat dari kekerasan dunia dan dari masyarakat merdeka lainnya. Agar suatu pemerintahan dapat berfungsi secara baik, efektif, untuk menegakkan aturan dan praktik bisnis yang fair, baik, dan etis, maka pemerintah itu sendiri harus bersikap adil dan tegas. Selain itu, syarat utama terwujudnya sistem pasar yang adil, pemerintah harus benar-benar bersikap netral dan tunduk pada peraturan yang ada. Pemerintah dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai mekanisme pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu perpajakan dalam perusahaan global. Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas menyebabkan pula semakin diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transaksi internasional. Perencanaan pajak untuk sebuah operasi yang bersifat multinasional
merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di pihak lain mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak sangat berdampak pada penanaman modal negeri, struktur keuangan, tetapan besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, manajemen modal kerja, serta pengendalian keuangan. Kebijakan perpajakan kadang-kadang sangat berperan dalam pengambilan keputusan mengenai pembiayaan dan penanaman modal perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri. Pun pada dasarnya sistem perpajakan di dunia hampir sama, namun ada beberapa bagian terdapat perbedaan-perbedaan yang menyangkut dimensi. Seperti tarif marginal, definisi penghasilan yang berbeda, pengertian tentang penghasilan yang dikecualikan atas pengenaan pajak, pajak hanya dipajaki dalam penghasilan luar negeri maupun dalam negeri. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari pelanggaran etika perusahaan global. Di sini saya mengambil contoh dengan judul pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo terhadap para pekerjanya. Uniqlo adalah perusahaan yang berasal dari Jepang yang bergerak pada bidang pakaian. Uniqlo merupakan singkatan dari Unique Clothing yang didirikan oleh seorang pengusaha bernama Tadashi Yunai pada tahun 1949. Perusahaan ini sudah sangat lama menekuni di bidang pakaian dan sudah terbukti menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik. Perusahaan ini juga mampu untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang banyak disukai oleh para konsumennya. Dan karena hal itu pula, Uniqlo menjadi brand pakaian terbesar di dunia. Namun, pada akhir-akhir ini terdengar sebuah kasus yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo tersebut. Pelanggaran itu adalah pemutusan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan Uniqlo itu sendiri pada para pekerjanya. Selain itu, perusahaan Uniqlo juga tidak membayarkan gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang telah diputus kontrak kerjanya. Putusan kontrak kerja ini terjadi pada 2.000 orang yang mayoritas adalah perempuan. Jelas di dalam kasus ini kita melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Uniqlo, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran dalam sebuah perusahaan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.